Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak ucapkan pada semua kelas 9 dari mulai 9A sampai dengan 9I ya. Alhamdulillah kelas 9 sekarang jumlahnya 9 kelas ya. Mudah-mudahan kalian semuanya dari mulai awal tahun pelajaran 2021-2022 bisa menyelesaikan sampai di akhir nanti ya 1 tahun pelajaran ini, sehingga kalian mendapatkan ijazah sebagai tanda kalian sudah menyelesaikan pembelajaran di Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Maja ini. Bapak ucapkan selamat, kalian telah berhasil naik sekarang menjadi kelas 9 dan perlu diingat bahwa kelas 9 adalah kelas terakhir, dimana di kelas 9 ini kalian harus mampu belajar lebih baik ya. Kenapa? Karena kalau tidak belajar lebih baik ya resiko ditanggung sendiri. Mungkin Anda tidak akan lulus nanti ya. Dan perlu diingat bahwa kelas 9 itu harus mempersiapkan diri untuk apa? Melanjutkan ya. Setelah tamat dari SMP ini kalian harus siap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Apakah ke SMA ataupun ke SMK yang sesuai dengan pilihan dan keinginan kalian semua ya. Hanya Bapak menyarankan lebih baik jangan jauh-jauh lah, sekolah itu cukup di Maja saja, SMA ada, SMK juga ada gitu ya, sehingga ya istilahnya mengirit pengeluaran dari orang tua kalian ya. Mudah-mudahan kalian semua di akhir tahun pelajaran ini kalian bisa lulus dengan predikat nilai yang bagus, memuaskan, sesuai dengan harapan diri kalian sendiri, orang tua dan guru di sekolah. Kemudian juga bisa melanjutkan ke SMA atau SMK sesuai dengan keinginan kalian. Alhamdulillah untuk tahun pelajaran 2020-2021 kemarin yang melanjutkan ke SMA, SMK ataupun ke Madrasah Aliyah dari SMP Negeri 1 Maja itu tercatat sekitar 95% ya. 95%. Mungkin yang 5%-nya ya melanjutkan tetapi tidak diketahui oleh pihak sekolah. Nah, untuk tahun ini pun Bapak berharap seperti itu ya. Kemudian kita harus menyadari bahwa kita sekarang ini masih dalam masa pandemi COVID, sehingga pembelajaran masih terbatas. Artinya kita belum bisa melaksanakan tatap muka ya. Hal ini kita harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Demi apa? Demi keselamatan kita semua ya. Keselamatan gurunya, siswanya, dan tentunya orang tua kalian di rumah. Baik, untuk pembelajaran PPKN di kelas 9 tentunya dengan guru yang berbeda waktu kelas 8 ya. Kelas 8 dengan Ibu Yati ya. Dengan Ibu Yati. Maka di kelas 9 insya Allah dengan Bapak, mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, sehat afiat, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, di masa pandemi COVID ini kita bukan berarti harus bermalas-malas, bukan berarti kita harus tinggal di rumah kemudian bersenang-senang di rumah ya, walaupun ada pembelajaran daring ya.
dengan menggunakan media yang ada, tentunya melalui HP atau melalui internet, melalui laptop, melalui komputer gitu ya. Itu mohon jangan sampai diembel-embel dengan ya banyak hal yang dibuka dari internet itu. Misalnya kalian lebih banyak main gamenya daripada belajarnya. Saya tidak berharap seperti itu ya. Jadi lebih baik banyak belajarnya, ikuti apa yang disarankan, diperintahkan oleh guru, kemudian laksanakan tugasnya dan lebih banyak belajarnya. Ya, jangan sampai ini di antara kalian yang naik kelas 9 diantaranya buku rapotnya masih ditahan dari kelas 8 ke kelas 9, ada di wali kelas. Jangan sampai seperti itu. Nah, tentunya itu karena ada permasalahan. Salah satu permasalahannya adalah bahwa kalian tidak melaksanakan tugas. Ya, ingat jangan sampai nyantai-nyantai, senang-senang, kun wae tugas mah engke. Kun wae engke oge diberi nilai no. Tidak. Ya, kami guru-guru di SMP Negeri 1 Maja bertindak, insya Allah bertindak adil. Artinya tidak menyamaratakan siswa dalam hal memperoleh nilai. Siswa yang kreatif, siswa yang aktif, siswa yang mau belajar, tentunya dia akan memperoleh nilai sesuai dengan usahanya. Ya. Nah, sementara yang kedul, yang tidak mau melaksanakan tugas itu akan menanggung resiko sendiri. Buku rapor ditahan. Kenapa? Tugasnya belum dilaksanakan. Ya, sehingga apabila mau diambil buku rapor dari wali kelas, silakan kerjakan dulu tugasnya. Ya, ingat dalam masa pandemi ini ya, seperti contoh ada tugas matematik. Ya, belajar matematik itu harus dengan guru jelas, harus dijelaskan. Tanpa ada penjelasan, ya mana mungkin kalian bisa mengerjakan tugas dengan sebaiknya, mengerjakan soal dengan benar. Itu harus ada contoh, harus ada yang mengarahkan. Nah, sehingga dalam hal ini yang penting kamu prinsipnya laksanakan tugas. Ya, ada bekasnya, ada catatannya. Jangan sampai tugas tidak dilaksanakan, tidak disetorkan kepada guru. Udah nanti aja di akhir, Akhirnya apa? Tugas tidak dilaksanakan dan menumpuk. Geus numpuk mah oream. Ya, kalau uang ditabung, ditumpuk-tumpuk, makin lama makin banyak. Tugas juga makin lama makin banyak, tapi harus selesai. Ya. Tentunya Bapak berharap kalian dari pengalaman kelas 7 ke kelas 8, kelas 8 kemarin naik ke kelas 9, ya, yang sudah belajar dengan baik, Bapak ucapkan terima kasih. Tingkatkan lagi belajarnya supaya berprestasi dengan baik. Yang masih sedang-sedang lebih ditingkatkan lagi. Apalagi yang masih belum melaksanakan tugas dan belajar dengan baik, coba rubah cara belajar Anda. Ingat, Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Betul tidak? Ya. Jadi kalau kamu ingin peroleh nilai yang baik, ingin lulus dari SMP 1 Maja ini, belajar. Dan kita harus menyadari pada keadaan yang ada ini. Oke. Itu saran dari Bapak. Kemudian di masa pandemi COVID ini mudah-mudahan nanti ada pembelajaran secara kombinasi. Artinya ada daring ya, mungkin beberapa hari kita harus tatap muka, walaupun mungkin dalam pelaksanaannya itu harus disip gitu ya. Tapi kita berusaha untuk ada kombinasi tatap muka dengan daring. Nah, itu ya. Baik. Apabila ada pertanyaan boleh dilayangkan melalui WA pribadi Bapak ya, boleh, silakan. Selanjutnya dalam pertemuan pertama ini ya, ini secara umum
Bapak rekam melalui YouTube, melalui video, nanti di-share ke YouTube. Kalian silahkan buka nanti di YouTube-nya ya. Saya kasih linknya nanti. Perhatikan dan pahami. Nah, apa yang akan kita pelajari di PPKN di kelas 9 ini dalam masa pandemi COVID ini? Ya, insya Allah saya akan menggunakan, Bapak akan menggunakan modul ya, modul di semester genap ganjil, maaf ya, semester ganjil ini ada kurang lebih 3 modul, yaitu modul 1 yaitu tentang menganalisis pengertian dan hakikat kedaulatan. Nah, apa itu kedaulatan? Ya, kita harus tahu, kita harus mau belajar sehingga nanti kita akan tahu. Kemudian modul 2 akan menganalisis hakikat kedaulatan. Modul 2 ya, menegaskan bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan modul 3 yaitu memperjelas kedaulatan rakyat dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Intinya yang akan kita pelajari di semester ini adalah tentang kedaulatan ya. Boleh nanti kalian setelah menerima informasi dari Bapak, yang akan kita pelajari dalam PPKN ini adalah masalah kedaulatan. Boleh kau cari tahu, mungkin browsing, melihat dari internet, buka dari internet, kalian tahu apa sih kedaulatan itu? Ada berapa macam sih kedaulatan itu? Pengertiannya apa? Hakikatnya apa? Teori-teorinya apa kedaulatan itu? Boleh kalian buka di Google ya, di internet itu. Saya yakin semuanya informasi itu ada sekarang di internet. Asal kalian mau. Ya. Jangan di istilahnya pakai berpoya-poya saja, nonton yang menjadi kesenangan kamu saja, main game itu kuota, tapi dipakai untuk yang lebih bermanfaat. Insya Allah dengan hal seperti itu kalian akan mengambil manfaat yang lebih bagus, lebih baik dari media yang ada, yaitu dari HP ini. Oke. Modul 1 tadi yaitu menganalisis pengertian dan hakikat kedaulatan. Nah, nanti di setiap modul itu ada kegiatan pembelajaran 1, 2. Ada 2 pembelajaran, 2 kegiatan pembelajaran di modul 1 ya. Di mana modul 1 pembelajaran satunya menganalisis pengertian kedaulatan. Nah, di dalam pembelajaran 1 atau di dalam setiap pembelajaran itu ada tujuan pembelajarannya apa. Jadi kita harus tahu tujuannya mempelajari misalnya menganalisis pengertian kedaulatan. Tujuannya untuk apa? Supaya jelas ya. Yang kedua, nah, di dalam pembelajaran 1 itu ada peran orang tua, peran guru dan orang tua. Jadi dalam mempelajari modul ini guru dan orang tua juga berperan nanti ya, sehingga tidak keinginan sendiri sakayang sorangan diajarna ya. Guru membimbing, orang tua juga membimbing atau mengawasi ya. Mudah-mudahan orang tua kalian tidak sibuk semuanya, baik bapak, ayah ataupun ibunya atau mamanya ya. Kemudian di setiap pembelajaran itu ada aktivitas pembelajaran. Jadi apa yang harus dikerjakan dalam pembelajaran itu oleh siswa. Nah, kemudian nanti ada latihan dari apa yang telah dipelajari. Kemudian ada ringkasan atau rangkuman. Setelah itu ada refleksi. Ya, ada refleksi. Kemudian di modul 1 itu ada 2 pembelajaran. Pembelajaran 2 judulnya adalah menganalisis hakikat kedaulatan. Jadi hakikatnya apa sih kedaulatan itu? Tadi pengertian di pembelajaran 1, kalau di pembelajaran 2 hakikat kedaulatan. Kita akan pelajari itu semuanya ya. Di pembelajaran 2 juga ada tujuannya apa, peran orang tua guru apa, aktivitas pembelajarannya bagaimana, latihannya bagaimana, rangkumannya bagaimana. Nah, setelah mempelajari
pembelajaran 1 dan 2. Setelah mempelajari pembelajaran 1 dan 2, maka modul 1 itu selesai dan diakhiri dengan evaluasi atau boleh dikatakan penilaian ya, penilaian harian ya, penilaian harian. Nah, itu untuk modul 1. Selanjutnya setelah selesai modul 1, kita akan ke modul 2, di mana modul 2 yaitu membawakan topik yaitu tentang menegaskan bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, pembelajarannya ada 2 juga. Pembelajaran 1 itu akan membahas tentang teori-teori kedaulatan. Jadi kita akan mengetahui teori kedaulatan itu apa ya. Kemudian di pembelajaran 2-nya kita akan mengetahui prinsip-prinsip kedaulatan ya. Prinsip-prinsip kedaulatan dan pokok-pokoknya yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu nanti setelah selesai pembelajaran 1, 2 di modul 2 juga akan diakhiri dengan evaluasi atau boleh disebut sebagai penilaian harian atau ulangan harian ya, ulangan harian. Kemudian setelah selesai modul 2, kita melangkah ke modul 3 atau modul terakhir di semester ganjil ini, yaitu memperjelas kedaulatan rakyat dalam negara Republik Indonesia. Pembelajarannya ada 3 ya. Kita akan menganalisis di pembelajaran 1 makna pokok-pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian pembelajaran 2 menjabarkan penerapan bentuk kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan pembelajaran 3 menguraikan lembaga negara Republik Indonesia menguraikan lembaga negara ya, seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, kemudian BPK, Presiden, DPRD, kepala daerah gitu ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu nanti modul 3 ada 3 pembelajaran. Setelah 3 pembelajaran kita lewati, kita akhiri juga dengan evaluasi. Sehingga dari pembelajaran PPKN di semester genap ini itu ada 3 modul yang harus kita kerjakan, yang harus kita pelajari, dan nanti akan memperoleh 3 nilai ulangan harian. Ingat, jangan sampai ada 1 nilai pun yang tidak masuk. Itu akan mengurangi nilai Anda gitu ya. Jadi Bapak berharap semuanya antusias, sangat peduli dengan nasib Anda dan mau belajar dari setiap mata pelajaran. Begitupun dengan mata pelajaran PPKN ini, ikuti dengan sebaik-baiknya supaya kalian dapat memperoleh pengetahuan, keterampilannya juga dari PPKN kelas 9 ini, kemudian juga bisa memperoleh nilai dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana caranya Pak untuk mendapatkan modul? Ya, insya Allah modulnya akan Bapak print ya, sehingga nanti setiap orang harus memfotokopi ya, setiap modul, setiap pembelajaran. Misalnya modul 1 ada 2 pembelajaran, maka 2 pembelajaran itu harus difotokopi ya. Sebab kalau kita tidak memfotokopi, hanya misalnya lewat PA saja, saya yakin kuota internet Anda dan kapasitas HP Anda, memorinya itu tidak akan cukup ya, tidak akan cukup. Sehingga alhamdulillah untuk tahun ini Bapak berinisiatif untuk menggunakan modul ya. Saya yakin semuanya mampu lah memfotokopi paling 4 atau 5 lembar dari setiap pembelajaran. Itu pun tidak berarti harus sekaligus difotokopi berapa modul gitu ya. Cukup setiap pertemuan saja, setiap pembelajaran saja ya.
Mudah-mudahan kalian bisa paham, dan Bapak berharap kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian tidak peduli, ya. Jangan sampai tidak peduli. Dan saya mohon teman-teman dari setiap kelas, apabila ada yang belum masuk grup, tolong pada admin atau kepada teman yang lain saling mengingatkan. Apabila tahu nomornya, tolong masukkan ke grup kelas, ya, dari mapel apapun, ya, dari PPKN pun seperti itu, ya. Oke, selamat belajar di rumah dalam masa pandemi ini. Bapak ingatkan, jangan lupa, jangan sampai longgar. Kita menerapkan protokoler kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, ya. Dan ingat satu lagi, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan COVID atau coronavirus disease ini segeranya dari muka bumi ini, jangan sampai berkelanjutan, ya. Sebab kita merasakan dan melihat sendiri bagaimana akibat dari pandemi ini, ya. Semuanya lumpuh. Kegiatan yang seharusnya kita lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai nggak boleh masuk masjid, harus masuk masjid juga harus jaga jarak, gitu, ya. Sudah pokoknya dah, kita ini terasa dijajah oleh lebih dari kolonial zaman Belanda dulu, ya. Kita tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya. Nah itu, ya. Terima kasih atas perhatian. Bapak ucapkan sekali lagi selamat belajar, selamat naik ke kelas 9, dan ingat bahwa Anda kelas 9 adalah kelas terakhir. Kelas terakhir harus siap, dan kalian menjadi kakak dari kelas 7 dan kelas 8, harus menjadi contoh dan membimbing mereka. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.